Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosep Tajul Arifin, salah satu dosen Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika pada program studi S1 Teknik Elektro. Video ini saya buat ditujukan untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 pada bidang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Web Programming 3, di mana mata kuliah Web Programming 3 ini adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswi program studi S1 Sistem Informasi pada semester 4 dengan bobot 4 SKS 1:3 untuk teori dan praktikum selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Web Programming 3 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari seri perkuliahan Praktikum Web Programming 1 dan Praktikum Web Programming 2 pada semester sebelumnya, yang membahas program web berbasis MVC atau Model View Controller dengan menggunakan framework CodeIgniter. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat melanjutkan pembahasan materi perkuliahan pada semester sebelumnya, yaitu Web Programming 1 dan Web Programming 2 dalam sebuah studi kasus. Dan di sini mahasiswa akan membuat halaman depan atau front end dan membuat halaman laporan baik master maupun transaksi ke dalam bentuk cetak ataupun printout dengan berbagai format seperti PDF, Word, ataupun Excel. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan dalam melakukan analisis proses bisnis, analisis kebutuhan data, perancangan dan implementasi sistem, serta melakukan koreksi terhadap kode program. Hal ini sesuai dan selaras dengan salah satu profil lulusan dari program studi S1 Sistem Informasi, yaitu IT Business Analyst, di mana profil lulusan yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu berperan dalam meneliti, mengembangkan sistem informasi yang mencakup analisis proses bisnis, analisis kebutuhan persyaratan, perancangan, implementasi, evaluasi, dan penyimpanan sumber daya pendukung sistem informasi untuk mendukung proses-proses organisasional dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Web Programming 3 ini, yaitu mampu menerapkan konsep, melakukan analisis kebutuhan data, dan mengimplementasikan sistem menggunakan bahasa pemrograman, menggunakan metode Object Oriented Programming secara mandiri maupun secara berkelompok atau tim, serta melakukan evaluasi kode program atau debugging dalam bentuk penetration test dan memperbaiki error kode. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep dasar framework serta melakukan analisis kebutuhan data maupun membuat halaman front end, halaman transaksi, pengelolaan akses sistem atau client server, menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan, mengimplementasikan secara keseluruhan sistem informasi dan mendemonstrasikannya. Jumlah pertemuan pada mata kuliah Web Programming 3 ini adalah sebanyak 16 pertemuan selama 1 semester dengan kegiatan UTS pada pertemuan 8 dan kegiatan UTS pada pertemuan ke-16. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring atau tatap muka dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA.
di mana metode ini menerapkan sistem pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok dan penugasan berupa penyelesaian studi kasus. Selanjutnya untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu bobot penilaian kehadiran sebesar 20%, penugasan sebesar 25%, dan proyek sebesar 55%. Untuk poin yang dinilai atau jenis asesmen dalam mata kuliah ini yaitu tes kinerja atau praktikum dan proyek. Range nilai dalam bentuk angka dan bobot yaitu A sebesar 80 sampai dengan 100, B 70 sampai dengan 79, C 60 sampai dengan 69, D 31 sampai dengan 59, dan E 0 sampai dengan 30. Referensi utama yang dapat dijadikan sumber pustaka pada mata kuliah ini diantaranya belajar otodidak framework CodeIgniter, teknik pemrograman web PHP, dan framework CodeIgniter 3, proyek PHP membangun sistem informasi akademik dengan framework CodeIgniter, proyek membangun website PHP dengan CodeIgniter, serta beberapa referensi pendukung lain. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka pada ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di perkuliahan pertama mata kuliah Web Programming 3 ya. Di pertemuan pertama ini nanti kita akan melanjutkan materi Web Programming 2 sebelumnya yang ada di semester sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yosef Tajul Arifin dengan NIDN 04 2009 8705. Oke ya. Kita bahas dulu sebelum kita masuk kuliah. Kita lihat program MBKM yang dimana MBKM ini adalah jadi acuan utama pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Jadi di MBKM ini udah pernah dengar MBKM sebelumnya? Udah ya? Ada yang ikut magangnya juga nggak? Belum. Ikutlah. Baik ya. Di sini program MBKM ini tujuannya hanya untuk ini meningkatkan kompetensi lulusan. Nah, jadi kalian nanti lulusnya harus punya kompetensi di bidang masing-masing. Kalau misalkan fakultasnya apa, nanti berarti harus mengikuti kompetensi yang ada di fakultas tersebut. Baik berupa soft skill maupun hard skill yang akan lebih siap untuk kebutuhan zaman ya, terutama untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang nanti akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Nah, kemudian dari program MBKM itu kita turunkan lagi menjadi sebuah RPS. Nah, sebetulnya ada lagi sebelumnya ada capaian pembelajaran lulusan. Nah, kita bypass ke RPS. Di sini deskripsi mata kuliahnya yang pertama tentang mahasiswa ini nanti harus mampu menjelaskan konsep dasar dari web framework ini sesuai dengan mata kuliah yang kita akan bahas saat ini. Kemudian yang ini saya garis bawahi yang poin-poinnya yang saya cetak tebal. Kemudian membuat halaman front end. Kita kaitannya dengan mata kuliah yang sudah kita akan bahas nanti ya. Kemudian membuat laporan dalam berbagai format ya, baik itu print out PDF maupun Microsoft Excel. Nextnya ada membuat transaksi tentang admin ya, pembahasan tentang admin. Di Web Programming 2 sebelumnya kita sudah pernah bikin tentang backend, cuma mungkin master-masternya aja gitu ya, master-masternya aja. Nah, nanti ada proses transaksinya. Nextnya mampu membuat sebuah sistem informasi berbasis web. Jadi dari keseluruhan rentetan mata kuliah dari Web Programming 1, 2, dan 3, ini nanti akhirnya adalah membuat sistem informasi berbasis website. Baik ya. Dari RPS ini nanti kita turunkan lagi menjadi sebuah rencana pembelajaran semester. Ini poin utamanya, di mana deskripsi mata kuliah dari mata kuliah Web Programming 3 itu adalah membahas mengenai materi pemrograman web berbasis MVC. Mungkin kalau dari teman-teman udah pernah bikin web yang native, yang sifatnya nggak terstruktur gitu ya. Maksudnya dalam arti
tidak dikelompokkan mana model, mana view, mana controller yang biasa disebut dengan native. Nah, nanti di sini kita belajar tentang MVC atau model view controller menggunakan framework CodeIgniter. Kemudian nanti fokus utamanya di mata kuliah ini untuk 1 semester ke depan yaitu membuat halaman depan atau front end dan membuat laporan ya. Laporannya nanti ada banyak, baik berupa laporan data master maupun data transaksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kontraknya, kontrak perkuliahan dan penilaian, untuk keseluruhan dari pertemuan itu ada 16 pertemuan, di mana nanti dijeda di pertemuan 8 dan pertemuan 16 itu adalah UTS dan UAS. Kemudian untuk penilaiannya ada 2, ada penilaian latihan, praktikum di kelas, sama penilaian penugasan project. Nah, ini nanti penilaiannya cuma ini aja gitu ya. Kalau biasanya ada UTS sama UAS, kalau di mata kuliah praktikum ini cuma 2 ini aja, latihan sama penugasan project. Nextnya adalah bobot penilaian ya. Bobot penilaian ini ada 20 untuk kehadiran 20%, tugas itu 25, kemudian project itu udah 55. Nah, ini paling besar ada di bagian sini ya, di bagian project sini. Kemudian untuk range penilaian itu nanti ada terbagi menjadi 5. Range-nya dari 80 sampai 100 itu A, kemudian 70 sampai 79 itu B, 60 sampai 69 itu C, 31 59 itu D, dan dari 0 sampai 30 itu adalah E. Jangan sampai yang bawah-bawah sini ya. Di sini aja nih mainnya di sini. Cukup sini aja gitu lah. Jangan ke B sama C. Itu untuk kontrak perkuliahan dan penilaian. Selanjutnya tentang pembahasan hari ini. Jadi pertemuan pertama ini agendanya adalah kita review atau flashback mengenai apa itu CodeIgniter, kemudian melengkapi database. Nih di sini ada yang bekerja di bidang IT, programmer, atau database administrator misalkan. Database itu apa sih kira-kiranya? Penyimpanan data. Oke, dalam bentuk digital ya, penyimpanan data dalam bentuk digital. Oke, perkembangan database dari tahun ke tahun itu kan cukup lumayan bagus ya. Jadi kayak sekarang tuh ada database non-struktural, pernah dengar? Jadi kalau kita yang bikin di PHPMyAdmin itu biasanya kita bikin ada ini, ada ID, ada bla, ada apa gitu. Itu namanya database struktural. Tapi ada lagi database yang non-struktural. Jadi kayak misalkan file video contohnya. Itu kan susah ya dimasukin ke database, kayak gimana caranya. Nah, itu non-struktural pakainya, penyimpanannya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Baik, review CodeIgniter pertama. Sebelumnya kita harus tahu requirement yang akan kita pakai atau tools yang bakalan kita pakai untuk 1 semester ke depan. Yang pertama adalah file websitenya itu sendiri. Jadi file website lanjutannya ya dari web programming 2. Kemudian ada local server, ini kayaknya sudah terinstall semua. Kemudian ada text editor, ini juga sudah pernah terinstall semuanya. Oke, untuk SAM, ada yang belum install SAM atau local server. Local server itu ada banyak ya jenisnya, ada SAM, ada Laragon, ada WAMP. Terserah nanti, cuma cara kerjanya sama, hampir sama. Ada text editornya juga sama, ada Sublime Text, Visual Studio Code, dan yang lain sebagainya. Ini ada semua? Udah ada semua ya. Yang paling cepat kalian ngerjain di mana di text editornya? VS Code. Keren-keren ya sekarang. Kalau saya mau masih sama pakai yang ini nih. Yang ini nih. Soalnya cepat kalau versi saya. Nah, ini filenya, file yang file web programming 2 yang sudah dimodifikasi. Nanti silakan teman-teman download untuk bahan bahan pembelajaran berikutnya. Jadi nanti di sini mata kuliahnya yang kemarin itu sampai di sini yang web programming 2, kemudian sudah saya modifikasi sedikit. Sudah saya siapkan juga template untuk pembuatan front end-nya. Jadi kalau misalkan mau dipakai silakan nanti. Ini nanti di belakang di download ya, terakhir ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya nih. Coba ada yang mau komentar dengan ini nggak? Coba
Coba silakan dikomentari untuk apa namanya, untuk quote echo hello world. Kira-kira ada yang aneh nggak? Apa? Titik koma, mantap sekali ya. Titik koma ya, jangan lupa titik koma di belakang, karena kalau kayak gitu nggak bisa jalan. PHP itu adalah apa ya? Agak sedikit rigid ya, terutama tentang titik koma. Tapi memang bahasanya seperti itu, jadi ya kita harus mengikuti formatnya. Oke ya, titik koma di sini. Jadi kalau kurang titik koma itu nggak bisa jalan. Oke, ini kita lanjut ke pembahasan fitur website sekarang. Jadi fitur website yang sudah pernah dikerjakan di web programming 2 itu adalah ini. Yang ada tanda checklistnya ya. Ada login, kemudian ada logout, kemudian pengelolaan data buku, kemudian mengelola data kategori, sama dashboardnya. Sampai sini aja kan? Nah, berarti PR-nya ada banyak nih. Nanti kita bikin dashboard untuk pengguna biar dia bisa melakukan login, biar bisa melakukan booking, kemudian mengolah profil, mengakses katalog buku, melihat data bookingnya. Kemudian di sisi admin kita butuh tambahan mulai dari pengelolaan data peminjaman, pengembalian, pengolahan data booking, kemudian pengolahan data denda, dan pengolahan data laporan. Nah, ini PR-nya cukup banyak. Jadi siap-siap 1 semester ke depan ngoding terus ya. Melihat data booking ini kayaknya seperti ini aja cukup. Jadi intinya ini kalau misalkan diagram seperti ini, kalian paham nggak? Ada mata kuliahnya kan? Ada ya. Apa ini disebutnya? Use case diagram. Turunan dari masing-masing use case nanti kemana? Turunannya nih, ini kan satu paket bisnis ya. Maksudnya satu proses bisnis. Ini contoh misalkan mengolah data denda. Ini nanti diturunkan, dijelaskannya ke mana? Jelasannya nanti pakai apa? Turunannya ke activity diagram. Jadi contoh di sini kan kalimatnya mengelola data denda. Mengelola itu nanti udah termasuk ke input, tampil, edit, sama update, dan hapus. Mengelola. Jadi bagaimana mekanisme penambahan datanya seperti apa, menghapusnya kayak gimana, tombolnya ada di mana, ini nanti jelaskan ke use case. Kemudian dari use case, diturunkan ke activity ya. Nanti diturunkan lagi dari fitur activity itu, nanti diturunkan ke sequence diagram, kemudian deployment diagram, dan seterusnya sampai terakhir ke kelas diagram gitu. Jadi ini gambaran fitur website yang akan dikerjakan di semester ini ke depan sampai dengan selesai itu nanti. Sudah ya, nanti skripsi kalian bikin modelan kayak gini nih. Baik, sekarang kita masuk ke task pertama, yaitu review tentang CodeIgniter. Saya nge-review aja, mengulas. Jadi yang pertama itu, apa itu CodeIgniter? Nah, CodeIgniter itu adalah sebuah framework. Jadi framework itu adalah kerangka kerja yang dilengkapi dengan fitur penunjang lain. Contoh misalkan, di dalam framework CodeIgniter itu kita nggak perlu lagi bikin query manual gitu ya. Sudah ada query builder, contohnya seperti itu. Kemudian penyetingan routing pertama kemana, itu udah ada namanya route, file route gitu. Kemudian setting database kemana, itu udah ada settingan di database di dalam folder konfigurasi gitu ya. Kemudian untuk model, nah model itu apa? Model itu adalah untuk mengolah hubungan antara controller dengan data. Jadi yang berhubungan dengan database bagian sini, yang berhubungan dengan tampilan bagian sini, yang berhubungan dengan pemrosesan bagian controller gitu ya. Jadi ini udah punya tempat masing-masing. Pokoknya semua query database, query table, baik join maupun yang lainnya ada di sini. Kemudian yang berhubungan dengan tampilan ada di sini, admin, user, kemudian input, output, dan seterusnya ada di sini. Nah, untuk pemrosesan ada di bagian controllernya. Jadi si controller itu yang mengatur ini sama ini gitu. Kemudian ada lagi tambahannya, yaitu
Bootstrap CSS yaitu sama framework juga, tapi khusus untuk tampilan saja atau CSS. Isinya ada Ajax, ada jQuery, ada yang lainnya. Kemudian PHP yang digunakan adalah bahasanya yaitu PHP atau Preprocessing. PHP apa? Ya, bahasanya yang dipakai ini loh, masa lupa? Bahasa programannya PHP itu apa panjangannya? WP1 ya mata kuliahnya. Oke ya. Ini tas pertama. Jadi sudah ada gambaran tentang saya mengingatkan kembali untuk review dari CodeIgniter. Kira-kira ada yang masih belum paham tentang cara kerja dari CodeIgniter? Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Paham nggak kira-kira nih cara kerja dari framework ini? Paham ya? Jadi lempar-lemparannya tuh mulai dari controller dulu ya. Controller punya kelas, nanti kelas itu butuh apa nih? Butuh data atau enggak? Kalau nggak butuh data, dia balikin ke view. Tapi kalau butuh data, dia lempar dulu ke sini, baru balikin lagi setelah dapat datanya ke controller, kemudian baru lempar ke view. Kayak gitu caranya. Next ya. Baik. Nah, sekarang task kedua adalah pembuatan table. Yang kita mau bikin adalah table user. Berikutnya ada table role, kemudian ada temporary, ada booking detail, ada pinjam, ada detail pinjam, kemudian ada buku dan kategori. Untuk buku kan sudah ya, ini ya. Buku sudah, kategori sudah di WP2. Nah, berarti tinggal yang pinjam, yang ini ya, detail pinjam, booking detail, booking, temporary role, sama user. Usernya juga sudah. Berarti sisanya cuma tinggal beberapa aja. Nah, ini contoh untuk table user. Ini kita bahas dulu satu. Saya mau nanya tentang tipe data nih. Di situ ada integer, kemudian auto increment. Nah, ada auto increment, ada yang primary key biasa. Bedanya apa? Nih ya, nggak auto increment tuh, belakangnya nggak ada. Nah, ini bedanya apa dengan yang auto increment kira-kira? Kalau auto increment terurut dalam bentuk angka. Terus kalau yang nggak pakai auto increment bisa lompat-lompat. Oke, bisa lompat-lompat ya. Oke, ada yang lain? Kira-kira tambahan, ayo nambahin temennya. Bisa dihapus. Yang mana nih? Yang auto increment atau yang nggak ada auto incrementnya? Oke, bisa dihapus. Bisa kalau yang pakai auto increment itu bisa berurutan. Yang nggak pakai auto increment itu bisa lompat-lompat gitu ya. Oke. Next ya, yang lain siapa? Ayo tambahan. Angkanya nggak boleh sama kalau auto increment. Oke, angkanya nggak boleh sama kalau auto increment. Terus? Yang biasa, yang non increment bisa sama. Oke. Sip. Oke, kita bahas ya. Oke, sekarang gini. Yang nggak auto increment sama yang auto increment bedanya, yang pertama, kalau yang auto increment itu dia akan bertambah otomatis ketika data ditambahkan. Oke ya. Dan nanti datanya terurut tuh. Satu, misalkan pertama 1, kemudian next 2, 3, dan seterusnya ke bawah. Misalkan di tengah-tengah ada yang dihapus nih datanya. Itu kira-kira lanjut ya. Jadi nggak ngisi kosong mundur gitu ya. Nggak ngelihat terakhir berapa gitu, enggak. Auto increment itu lanjut aja. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 4 ternyata dihapus nih. Yang 5 masih ada, atau yang 5 dia dihapus. Yang 5 dihapus, ketika kita tambah data lagi 1, ini ngisinya nggak 5, enggak, tapi 6 lang. Karena si 5 ini udah dipakai gitu sebelumnya. Gitu ya. Kemudian, kalau yang nggak auto increment, nah ini bisa ngisi ini kekosongan ini terakhir, data terakhir. Gitu ya. Tergantung dari pengkodeannya. Kalau pengkodeannya dibikin terurut, ya berarti nanti dia bisa ngisi yang terakhir. Benar ya tadi. Kemudian kalau yang tadi Masnya bilang itu kalau yang auto increment itu tidak boleh sama ya. Kalau yang yang nggak pakai
boleh sama. Oke. Itu kalau yang itu ranahnya ada di key. Kan ada primary key, ada foreign key, ada nggak pakai key sama sekali. Nah, sebetulnya yang nggak pakai key itu bisa sama kodenya gitu ya, misalkan angkanya bisa sama. Tapi kalau misalkan udah ditambahin primary key kayak gini, kayak kunci kayak gini, ini nggak boleh sama, baik yang auto increment maupun yang nggak auto increment seperti itu. Oke, ya itu perbedaannya. Jadi sama-sama yang auto increment itu bisa dipakai buat key juga, yang nggak pakai auto increment juga bisa ditambahkan. Cuma bedanya yang satu otomatis, yang satu bisa mengisi kekosongan data terakhirnya. Bedanya seperti itu aja. Kemudian ini satu lagi, saya mau nanya tentang enum. Enum itu apa sih? Ada yang tahu? Kalau enum bisa didefinisikan secara manual. Oke, kalau enum bisa didefinisikan. Bisa didefinisikan secara manual. Nah, sip. Sesuai keinginan kita. Oke ya. Perbedaan atau persamaannya dengan boolean apa? Kalau boolean kan berisi dua nilai aja, dia false atau true. Oke, sip ya. Jadi seperti itu, kurang lebih pembahasannya. Jadi untuk yang enum, dia itu modelnya sama seperti kayak boolean ya. Tipe data boolean itu kan cuma 1 sama 0 ya. Cuman kalau enum ini kita bisa definisikan sendiri. Tadi seperti yang Masnya bilang, apa aja yang mau kita buat di situ datanya. Contoh di sini adalah pinjam atau kembali, atau bisa juga lebih dari 2 gitu ya. Misalkan pinjam, kembali, tahan, denda kayak gitu misalkan. Ini kita bisa tambahkan sendiri di sini. Nah, nanti otomatis isinya cuman ini aja yang kita definisikan di sini. Jadi misalkan pinjam, kembali sama rusak misalkan. Ya cuma datanya cuma ini aja 3. Didefinisikan itu aja. Oke, silakan dibuat untuk tabel ini ya. Nanti kita bahas di terakhir untuk untuk mengulas ini sudah selesai atau karena agenda kita kan cuma sampai sini aja nih. Nah, oke, kita mulai. Ini user sudah, berarti sisanya tinggal role sama kategori. Silakan dibuat. Sudah semua ya dikerjakan. Gampang ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi cuma nambahkan beberapa tabel aja di database yang sudah pernah dibikin di mata kuliah Web Programming 2 sebelumnya. Oke, kita bahas ringkasannya terakhir. Di sini hari ini kegiatan kuliah kita cuma menjelaskan kebutuhan tools yang akan digunakan selama satu semester ke depan. Kemudian menjelaskan fitur dari website yang akan kita kerjakan atau yang akan kita kembangkan ke depannya. Tadi ada banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah yang sudah selesai barusan dikerjakan, yaitu melengkapi tabel sesuai dengan kebutuhan yang telah dijelaskan pada diagram sebelumnya. Oke ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Web Programming 3. Semoga dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Web Programming 3
pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dari Universitas Bina Sarana Informatika, terutama pada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2023 dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.